Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya atas nama pendeta jemaat mengajak dan menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap mentaati protokol kesehatan sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan. Mari taati 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita rayakan pada Jumat Agung telah berlalu. Apakah salib terpasang terus? Tidak. Pada pagi-pagi benar, orang banyak datang ke kuburnya. Mereka tidak menemukan dia. Kuburnya telah kosong, maut di kalangan. Dia sudah bangkit. Sungguh, dia sudah bangkit. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marvita C. Sopleli. Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyambut Minggu Paskah Fajar ini. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 118 ayat yang pertama. Ibadah kebangkitan Kristus yang dilaksanakan pada saat ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera Kristus yang telah bangkit dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Nas pemimpin kita di dalam ibadah saat ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikianlah nas pemimpin kita di saat ini. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 118
Kita bersatu dulu sejenak. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, Tuhan yang maha kuasa dan kekal, Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah, kami mengaku di hadapan-Mu yang kudus bahwa kami telah berbuat dosa kepadamu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kalau sebab itu kasihlah kami ya Tuhan, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami, dan pimpinlah kami kepada hidup yang kekal. Tuntunlah kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sering berlaku seperti para murid, takut, khawatir, karena kami melupakan janji-janji-Mu yang Engkau tentukan melalui kebangkitan. Ya Tuhan, kami juga sering bersikap seperti Thomas yang berbuat kegiatan dan yang menuntut bukti kuasa kebenaran dalam menangani masalah kehidupan kami. Jemaat dipersilakan berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, kini disampaikan berita anugerah pengampunan dosa dan amanat hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang menyatakan demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah berita anugerah pengampunan dosa dan amanat hidup baru. Jemaat menyambut dengan menyanyi dari pelengkap ini jemaat nomor 172. Thank you.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh kasih dan rahmat, yang senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang bersyukur atas kemurahan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga di saat ini kami masih diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga pada kesempatan ini kami umat-Mu rindu untuk mendengarkan sabda-Mu yang melandasi seluruh hidup dan kehidupan kami. Namun sebelumnya kami mohon kuasai kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah permohonan kami. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memulir rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan mengganti Yesus. Pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang mengumpulkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terbelit. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Janganlah takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia tahu pasti. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka memalingkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka pergi, keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyatnya menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa pada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Kembali kita ada lagi di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan bagi umat percaya di belahan bumi ini. Karena hari ini kita semua merayakan hari kebangkitan Kristus, Paskah yang dibilang begitu. Sebuah kebahagiaan karena memang hari ini iman kita sungguh-sungguh nyata. Iman kita kepada Tuhan Yesus yang tadinya dibilang Kristusnya orang Kristen mati, apa bangkit? Tidak mungkin, tapi mungkin bagi kita. Dan kalau ia tidak bangkit maka sia-sialah pemberitaan.
sia-sialah iman kita. Apa yang bisa kita ceritakan tentang orang lain, kepada orang lain, tentang Tuhan yang hidup itu? Tapi karena Tuhan kita hidup, mari kita bersaksi tentang kebangkitannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Paskah kalau kita bandingkan dengan Natal yang pasti beda ya, beda. Biasanya orang di Natal itu dia merayakan Natal, wah, ya, persiapan awal-awal banyak sekali yang kita buat. Tapi kalau Paskah hampir sama sekali sepi. 2 kali kita merayakan Paskah di suasana pandemi COVID-19 ini. Kalau memang yang tahun kemarin itu sedikit tenang, tapi tahun ini bersyukur orang sudah mulai bisa ada di gereja, orang sudah bisa merayakan Paskah dan berbagai aktivitas-aktivitas lainnya walaupun masih terbatas karena kondisi seperti ini. Tapi yang pasti kita bangga karena Kristus yang kita imani itu bangkit. Ia hidup mengalahkan maut, sama seperti dibilang, hai maut, di manakah sengatmu? Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi kuasa kebangkitan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau bicara soal Paskah dalam bahasa Ibrani dibilang Pesak. Pesak artinya dilewati, ya, sudah dilalui, ya, sudah dilampaui. Persoalannya apa yang dilewati? Ya, dan kenapa begitu berarti dan punya makna yang luar biasa bagi bangsa Yahudi. Saudara-saudara, saat-saat yang sulit, saat-saat yang berat, dan dalam kondisi yang menderita, mereka sudah lewati, bangsa Israel itu sudah lewati itu. Ketika mereka disuruh berikan tanda di daun pintu dengan darah anak domba Paskah, supaya ketika malaikat maut lewat, mereka anak sulung terbebas karena ada tanda di depan pintu. Setiap orang percaya, khususnya bangsa Israel dalam hal ini. Mereka juga merasakan sungguh bahwa Paskah itu sesuatu yang luar biasa karena saat-saat mereka diperbudakan di Mesir, mereka sudah dibebaskan. Nyata bahwa janji keselamatan Tuhan itu ditepati. Aku akan menggendong kamu sampai beruban putih rambut pun aku, Tuhan tetap menggendong. Ini janji Tuhan tentang penyertaan Tuhan tidak akan pernah ia lupa. Kuasa dosa dan kuasa maut telah dipatahkan, telah dihancurkan. Sia-sia sekali lagi iman kita kalau kita tidak mengimani Tuhan di dalam kematiannya, itu sebuah kesia-siaan. Tapi kita imani Tuhan karena ia bangkit, karena ia hidup, karena ia punya kuasa atas maut, atas kuasa dosa yang membelenggu manusia. Saudara-saudara, kalau kita baca firman tadi, para perempuan, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, yang sebelumnya mereka sudah melihat tempat Yesus dikuburkan, mereka rindu pergi merempahi mayat Yesus. Mereka rindu sekali bisa melayani Yesus. Dan kerinduan mereka ini ternyata dibungkusi juga dengan kekhawatiran. Gimana kalau mereka sampai di kuburan Yesus, batu yang besar itu menutupi pintu kubur. Saudara-saudara, untuk ketahuan saudara, batu itu yang menutup kubur itu beratnya 1,5 sampai 2 ton. Bayangkan saja, berat sekali. Jadi ini menjadi beban bagi mereka. Bagaimana kalau sampai di sana, siapa yang bisa menggulingkan batu itu? Saudara-saudara, ini persoalan. Saat kebimbangan, saat ketakutan, saat kekhawatiran itu, ternyata malaikat Tuhan ada di situ. Mereka bimbang dan bingung. Ternyata apa yang terjadi? Batu yang besar, batu yang berat sudah tidak lagi menutup kuburan Yesus. Siapa yang pindahkan? Ada yang datang curi mayat Yesus? Tidak. Ini bukan berhalusinasi. Ini bukan mimpi. Ini juga bukan sebuah cerita dongeng. Ini kenyataan. Bahwa batu besar yang menutupi kuburan Yesus, pintu kuburan Yesus itu sudah tidak ada lagi di sana. Sudah terbuka dan Yesus pun tidak ada di sana. Masalah yang besar, masalah yang berat datang kepada kita.
datang kepada para perempuan-perempuan itu, datang kepada semua orang percaya. Dan Yesus serta kuasanya sanggup menghancurkan ketakutan, masalah yang tadi menutupi pikiran kita, menutupi perasaan kita, mengurangi semangat kita untuk menyaksikan bahkan untuk melayani Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sekali lagi pasca yang kedua ini di tengah kondisi pandemi COVID ini juga punya persoalan, ya. Batu besar ada. Dalam proses-proses orang mau menikmati kasih kemurahan Tuhan, orang mau bersaksi tentang Tuhan, banyak sekali persoalan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Mereka hilang semangat, hilang pengharapan, ya. Karena sekian banyak, kalau kita lihat jiwa tidak terselamat karena COVID. Pekerjaan tidak maksimal, banyak pengangguran, ya. Gaji dipotong setengah, ya. Semua orang harus Zoom, anak-anak sekolah, para pegawai harus online kerjanya. Butuh pulsa, uang kemana setiap saat harus dikeluarkan hanya untuk pulsa. Walaupun pemerintah sudah menanggulangi itu, tapi tetap saja ada persoalan-persoalan. Ini juga yang terjadi pada murid. Ketika Yesus disalibkan dan mati, mereka takut. Mereka mengurung diri, tutup pintu rapat-rapat. Ya, ada kekhawatiran dan ini masalah. Mereka tidak berani tampil. Tapi kemudian, apa memang hidup berakhir sampai hanya pada kematian Kristus saja? Yang Jumat Agung disebut, ya, kita rayakan, duduk perjamuan, menghayati, memaknai tentang kematian Kristus. Ada satu ilustrasi, saudara-saudara. Seorang dia bermimpi, dia jalan dengan Tuhan di pantai pasir putih yang cukup panjang, ya. Kelihatan pada awal-awalnya ada 2 pasang telapak kaki ya, jalan. Tapi yang bermimpi ini kadang dia balik ke belakang lihat, wah, sudah tidak ada lagi, ya. Kemanakah tapak kaki yang satu, ya? Dia haus, dia putus asa, dia lapar, dia lelah, dia rasa takut. Dia katakan, Tuhan, katanya kalau aku setia, Tuhan pasti sama-sama. Tapi kemana Tuhan? Kenapa tinggal tapak kakiku satu pasang ini saja? Kemanakah tapak kakimu? Ya. Saudara-saudara, ternyata kata Tuhan, ini dalam mimpi, ya. Kata Tuhan, tapak kaki yang satu pasang itu adalah tapak kakiku. Ketika kamu lelah, ketika kamu lapar, ketika kamu haus, ketika kamu ada di dalam kebimbangan dan persoalan, aku, Tuhan, menggendong kamu. Jadi itu tapak kakiku. Tapak kakimu tidak kelihatan karena aku merangkulmu, aku menggendong, aku membelaimu dengan cinta kasih. Saudara-saudara yang terkasih, itulah Tuhan kita. Yang bangkit, yang hidup, dan yang terus melindungi kita, yang terus menyertai kita, yang terus menggendong kita. Ia hidup dan berkuasa atas maut, atas kuasa iblis, atas kuasa kejahatan, atas setiap persoalan-persoalan dan masalah-masalah hidup. Pintu kubur yang besar, pintu kubur yang berat, lambang kekuatan dunia. Tapi apa yang terjadi? Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Tidak akan ada lagi yang menghalangi. Asalkan persoalannya kita percaya tentang kuasa kebangkitan itu. Dan ketika kita percaya, apakah kita duduk diam dan tidak bisa melakukan apa-apa? Kita surat terbuka. Ingat, kebangkitan Kristus tidak hanya menjadi kebanggaan karena iman kita pada Kristus, tapi kebangkitan Kristus ketika menjadi kebanggaan juga sungguh-sungguh dihayati dan dimaknai. Dan selanjutnya kita menjadi saksi yang hidup. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan tutur kata, perbuatan. Kristus mati, Kristus tersalib bukan untuk orang benar saja, bukan untuk orang yang kuat, bukan untuk orang yang tegar, yang mampu berjalan, yang mampu bertahan, yang kenyang, yang puas, yang berpangkat, yang kedudukan, yang punya
banyak hal. Tapi Kristus mati, bangkit untuk kita yang juga terpuruk, yang ada dalam tersakiti, tersolimi, terhianati, tercampakkan, kita yang sakit ya, yang menanggung penyakit kita, kelemahan kita sudah dikalahkan dengan kuasa kebangkitan. Percaya? Jangan cuma percaya, lakukanlah, bersaksilah tentang kasih dan kuasa Tuhan. Selamat Paskah saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengaku iman kita dengan sikap sempurna dan dengan kesungguhan hati kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bagi kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Karena itu, dalam semangat kehidupan baru yang telah kita peroleh melalui kebangkitan Kristus, mari kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita. Kita nyanyi dari PKJ 24 ayat yang pertama. Jemaat yang berkati
persilakan, marilah kita naikkan doa syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menaikkan syukur dan terima kasih atas cinta kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami melalui kebangkitan Kristus yang menjadi nyata untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa dan memberikan kami kehidupan yang baru untuk kami terus menjalani kehidupan ini dengan selalu dan senantiasa tetap berpegang teguh pada janji, supaya dimanapun kami berada, kami mampu untuk menyaksikan cinta kasih yang telah kami miliki, dan itulah yang menjadi penghayatan kami dalam kami merayakan Paskah Kristus di saat ini. Dan melalui kebangkitan-Mu yang memberikan semangat, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam upaya apapun yang kami lakukan. Tuhan selalu dan senantiasa memberkati. Kebenaran firman-Mu yang berkenan menuntun dan mengingatkan kami, supaya kami sebagai umat-Mu mampu hidup sesuai dengan kehendak. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang hadir saat ini di dalam gedung gereja, maupun juga yang sementara mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Topang dan sertai mereka, berikanlah mereka sukacita, damai sejahtera senantiasa, supaya kehidupan jemaat tetap terlindung dari segala malapetaka, penyakit sekalipun yang mencoba mengganggu kehidupan mereka. Walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, kami tetap percaya bahwa cinta kasih Allah yang selalu menaungi kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami juga selalu dikuatkan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu, mulai dari anak-anak yang masih dalam kandungan sampai orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan, berikan kami kekuatan, sukacita dalam diri kami, supaya kami juga mampu untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan dalam segala hal apapun yang kami lakukan setiap saat. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang mengalami pergumulan berat, Tuhan senantiasa menopang, sehingga kami semua mampu bangkit dari segala keadaan yang dialami menuju pada kehidupan yang lebih baik. Bagi saudara-saudara kekasih kami yang sakit dan juga yang sementara berada pada masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan kuatkan dan Tuhan pulihkan keadaan mereka, supaya berangsur-angsur segala kondisi
Kami juga berdoa bagi jemaatmu yang dalam minggu ini telah mengalami pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan berikan sukacita serta kebahagiaan di tengah rumah tangga mereka masing-masing, supaya dimanapun mereka berada, mereka juga mampu untuk selalu bersyukur atas cinta kasih dan kemurahan Tuhan yang telah mereka terima dan mereka juga alami di sepanjang kehidupan mereka masing-masing. Dan juga berdoa untuk organis, kantor, operator multimedia, operator sosistem, tim kameramen dan editing, serta semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing, dengan segala pekerjaan, dengan segala pelayanan yang mereka lakukan, sehingga melalui tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka, mereka juga mampu untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang ada di jemaat di Kabupaten Sanjaya, baik pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, koordinator sektor, dan seluruh perangkat pelayan yang ada. Tuhan mampukan kami untuk selalu dan senantiasa melakukan dengan setia apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, supaya kami juga tetap taat dan setia melakukan apa yang menjadi janji-janji kami melalui tugas panggilan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga pada saat ini berdoa untuk satuan-satuan yang ada di lingkup dan Sanjaya, baik Komando Lanut serta dengan jajarannya, dan juga TNI Polri yang dengan setia melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, terutama dalam pengamanan yang ada. Tuhan berikan mereka kekuatan semangat untuk mereka terus dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan negara bagi mereka, dan juga Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka masing-masing dimanapun mereka mengabdikan diri mereka. Semuanya kami percaya, kami yakin sesungguhnya Tuhan yang selalu dan senantiasa melindungi mereka semua. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, dari presiden serta stafnya, dengan seluruh kabinet yang ada. Tuhan selalu senantiasa memberkati, mulai dari tingkat pusat sampai pada daerah-daerah tertentu sekalipun. Dengan kesan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka juga mampu untuk mengarahkan bangsa dan negara ini ke arah yang Tuhan sendiri kehendaki. Dan untuk itulah, ketika kami menjalani kehidupan kami, memasuki kehidupan yang baru, Tuhan tolong dan senantiasa bersama-sama dengan kami, supaya kami tidak tersesat menjalani kehidupan yang telah Tuhan memberikan. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang selalu nyata di tengah kehidupan kami di saat ini, untuk kami terus dan tetap berharap akan pertolongan. Ya Tuhan kami, inilah syafaat kami. Kami naikkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kuartal 5 Minggu 4 April 2021. 1. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa sampai saat ini penyebaran COVID-19 masih terus meningkat. Untuk itu
apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, disarankan kepada warga jemaat agar tetap di rumah saja. 2. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di gereja. Dimohon kehadiran majelis yang bertugas dan seluruh MPK. Atas perhatian yang ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 3. Pemilisan kudus. Diperhatikan kepada seluruh warga jemaat bahwa dalam ibadah Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 08.00 WIB akan dilayani pemilisan kudus bagi Bapak dan Ibu yang ingin membaptiskan anaknya dapat menghubungi majelis sektor atau ke kantor sekretariat jemaat setiap hari kerja. Pendaftaran terakhir pada tanggal 6 April 2021. Pengumpulan akan dilaksanakan 9 April 2021 pada pukul 17.00 WIB. Diharapkan kepada para orang tua dan para saksi dapat hadir pada pengumpulan yang dimaksud. Untuk nama-nama yang terdaftar adalah sebagai berikut. 1. Anak Daniel Salomita Resitora. 2. Anak Fiora Resitora. 3. Anak Mikael Joshua Nabora. 4. Anak Amora Mikaela Setangga. 5. Anak Gerasela Apriliona Tinagura. 6. Anak Tabita Nicole Olivia Seneca. 7. Anak Devi Yerema Silvia. 4. Pendeta dan majelis serta seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 4 April 2021 sampai tanggal 10 April 2021. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan sukacita dan senantiasa. Adapun yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran 1. Bapak Isa Karyama. 2. Bapak Abraham Desaturi. 3. Ibu Yanti Sitepu. 4. Anak Farel Rawira Amanda. Untuk ulang tahun pernikahan keluarga Heri Presby. Bagi warga jemaat yang berkerinduan untuk terus mendukung kegiatan pelayanan gereja dan juga bagi warga jemaat yang telah menyiapkan persembahan syukur setelah ibadah ini dapat menyalurkannya melalui rekening gereja atas nama GKPO Lalu Tata Senjaya Bank BRI Sita dengan nomor rekening 0811 0104 5328 533 atau dapat menyerahkan secara tunai kepada bendahara gereja secara langsung maupun melalui koordinator masing-masing sektor. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilakan berdiri. Dan untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini bersama kita nyanyi dari tim jemaat nomor 340 ayat 1. Thank
untuk menjadi saksi kebangkitannya. Karena itu, bangkitlah sekarang dan pergilah dengan membawa berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama